Lewat ini ya. Halo pemirsa TVRI. Hari ini kita mau ngobrol di podcast judulnya Sersan. Serius tapi santai. So tahu banget sih aku. Tahu ya, narasumbernya saya atau Anda sebenarnya? MC-nya siapa ya? Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang salah satu acara ya di TVRI Bali ini yang banyak peminatnya gitu. Khususnya anak-anak sekolah ya yang punya bakat di bidang menyanyi. Nah, kita udah sama produsernya nih pemirsa. Tapi sebelumnya kalau dilihat dari rupanya produser kita yang satu ini. Rupanya seperti apa ya? Ibu ini kan sedikit ini. Ibu ini kan sedikit bodiku dulu. tak begini. Sebenarnya kan ibu ini sedikit multidimensi ya. Kan multi talent ya maksudnya bukan? Multidimensi. Dimensi dari apanya nih? Body. Goib. Jadi selama ini kan kita panggilnya Bu Dayu, Mbak Dayu, apa Miss Dayu? Bu Dayu aja deh karena udah punya anak. Udah punya anak ya. Oke, sebenarnya sih punya anak bukan sebuah ukuran seorang bisa panggil ibu ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa nyaman ya dengan ibu. Statusnya dipanggil ibu kan lebih gimana gitu ya. Oke, kalau aku lebih suka dipanggil Dek. Kenapa? Imut. Imut lah. Sejak jadi produser iteman ya Bu kayaknya ya. Iya. Kenapa lumayan. Tuh? Kenapa? Iya biasa kita kalau produksi kan bisa di dalam studio, kadang di luar studio. Aman tapi ya? Aman. Di rumah aman kalau ditinggal-tinggal? Oh kebetulan anak-anak sudah besar, jadi udah mandiri. Besar? Asmara lah. Segini ada besarnya? Maksudnya usianya. Usia udah gede-gede. Bisa mandiri. Mandiri iya. gitu. Aman jadi semua ya? Aman semuanya. Jiwa aman, mental aman ya? Harus. Kalau jiwa kita nggak aman, gimana mau kerja? Iya. Ya gitu ya. Sekarang itu kita harus kuat semuanya, sehat semuanya juga. Gitu ya? Iya dong. Nah, bagi tipsnya nih buat pemirsa di rumah biar tetap sehat mental, batin, jiwa, raga gitu. Aduh, gimana ya? Rohani. Kan kita sebelum ke Bintang Pop Balinya nih ya, kita pengen tahu menjadi seorang profesi produser itu kan nggak gampang ya. Duduknya nggak enak banget sih. Kan kita harus ngatur semuanya biar semuanya fix gitu. Pra-produksinya, produksinya, dan sampai pasca produksinya. Nah kebetulan Bintang Pop Bali ini kita ada tahap audisi, kemudian produksinya, sampai hasilnya itu kita lakukan dengan cara maksimal ya tentunya gitu. Jadi kita juga sebagai produser tidak mesti harus bisa hanya mencari, tapi kita juga harus tahu seperti apa sih produksi yang kita akan buat program acara tersebut. Sebenarnya kenapa sih Bintang Pop Bali ini dirasa kayaknya penting deh acara ini berkelanjutan, karena kan udah sejak lama lah ya, udah berapa tahun berlalu gitu, ini udah tahun kesekian Bintang Pop Bali ini masih ada sampai sekarang. Kenapa rasanya tuh kayaknya masih harus ada deh gitu? Ya. Betul sekali. Bintang Pop Bali ini memang dibuat sebelumnya oleh produser yang sebelumnya yang senior gitu. Betul. Cuman beliau sekarang sudah pensiun. Jadi saya yang mengambil alih untuk tugas ini sebagai produsernya. Memang Bintang Pop Bali ini kita terus adakan setiap tahun karena untuk melestarikan gending Bali. Tentunya seperti itu. Jadi melestarikan gending Bali ya. Berarti kan sebagai seorang yang berprofesi di bidang itu harus tahu juga dong lagu Bali itu kayak apa. Iya betul. Kalau Bu Dayu sendiri suka dengar lagu Bali? Oh suka banget lah. Kan orang Bali juga. Orang Bali asli ya Bu Dayu ya. Saya pikir ada campuran gitu. Mungkin campuran Buleleng Karangasem gitu. Enggak ya. Buleleng Bali juga itu. Bulldog ya. Itu lain lagi. Oh beda ya. Oke, sit down. Gini, jadi suka lagu Bali kan berarti? Suka. Banget. Bisa apalagi nyanyi lagu. Dong. Bisa nyanyi. Nyanyi lagu Gending Rare ya. Gending Rare yang episode kali ini kan audisinya Gending Rare. Oh, topiknya Gending Rare. Iya. Judulnya apa? Salah satunya yang termasuk Gending Rare. Ratu Anom deh. Ratu Anom. Oh iya. Nanti saya tidur Bu lama-lama di sini. Oh iya apa? ya boleh deh Ratu Anom aja. Ratu Anom ya. Oke. Oke, nyanyi ya. Kita ditantangin nih, suruh nyanyi produsernya. Kita, lu aja kali. Oh iya. Hitung mundur ya. Oke. 3,
2, 1, cut. Enggak, belum. Belum ya, oke. Serius banget ya Iya, yang iya, menyanyi iya. ya, tegang ya. Dengerin. 3, 2, 1, silakan. Ratu ano metangi meilen-ilen, Asik. Ratu ano metangi meilen-ilen, dong pirengang munyin sulenge dijabe, dong pirengang munyin sulenge dijabe. Asik. Udahan dulu nanti ikut audisi lagi usia yang Lama-lama job producer jadi kesini. Tambah banyak kerjaan saya. usianya nih ibu mau ikut audisi kali ya nyanyi ya. Bintang pop, ini kan sekarang BPBC, Bintang Iya, Pop Bali Cilik. Nanti kalau ibu yang nyanyi berubah, bukan BPBC. Apa itu? BPTK. BPTTK. Bintang Pop Tua-tua Keladi. Ketawa gitu. Aduh. Iya Ngomongin apa lagi ya? Seputaran audisi. Audisi. Kalau kita ngomongin audisi, itu kan pasti yang datang banyak ya. Iya. Ada yang maksudnya mungkin dia pemula, ada yang udah biasa ikut lomba. Terus kadang juga ada nih yang mamanya udah pengalaman pribadi gitu kan. Saya semangat gitu, tapi anaknya nggak mau gitu. Nah, sementara Anda kan udah menyiapkan snack, minum, tempat duduk, nomor, ya kan, nomor punggung. Wah, ini tanding basket apa? Ini emaknya yang deg-degan. Dan produsernya pasti. Nah, mengatasi ya karena kan pesannya anak-anak gitu ya. Moodnya kita harus tahu, kita harus follow dia bener-bener. Ayo dong, gitu, motivasi juga. Itu gimana caranya? Iya. Oh ya bentar, ini kan saya potong dulu. Bu Dayu ini kan latar belakang pendidikannya sarjana pendidikan ya. Nah jadi kan udah biasa tuh waktu kuliah praktek ngadepin anak-anak gitu. Nah sekarang gimana ilmunya kepake nggak di situ? Tentunya kita memang sebagai saya bawa ke pendidikan dulu ya, sarjana pendidikan itu. Tentunya kebetulan sarjana pendidikannya sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Tentunya beraneka macam anak-anak, sikap anak-anak itu ya kita nggak bisa ini. Tentunya kita harus sabar sesabar mungkin. Tapi sebenarnya sih kalau di rumah nggak pernah sabar. Gitu ya. Bercanda. Tentunya kita memang ini apa namanya, kalau anak-anak moodnya anak-anak itu kita kan nggak bisa tahu ya. Nggak bisa nebak. Jangan kan kalau orang dewasa, anak-anak, mood bapaknya juga kita nggak bisa nebak. Jadi curhat. Jadi kita tuh di tahap audisi Bintang Pop Bali ini banyak anak-anak yang memang antusias sekali, terutama orang tua ini ya, memang antusias. Kalau di kategori usia cilik ya, saya bicaranya tentang di kategori cilik. Anak-anak memang banyak sekali berminat untuk mengikuti audisi ini. Kenapa? Mungkin selain untuk mengasah mental, mereka bakat juga, iya benar, bakat juga, dan mentalnya juga mereka ingin benar-benar melestarikan gending Bali ini. Oh iya, jangan sampai usia anaknya berapa nyanyinya lagu apa. Maka dari itu TVRI Bali itu mengadakan acara Bintang Pop Bali ini untuk menyesuaikan atau melestarikan gending-gending Bali, seperti itu sih lebih tepatnya. Pelestarian budaya misinya berarti ya. Iya. Oke. Nah, ini kan berarti apa namanya, dari sekian banyak peserta nih, ada yang memilih untuk jalan terus, ada yang memilih untuk tengah-tengah udahan, atau malah pas audisi dipanggil orangnya nggak ada gitu. Itu gimana caranya mengcover itu semua yang dadakan kondisinya, Bu Dayu? Iya, saat audisi memang kita sudah mendata dari peserta yang sudah sebelumnya mendaftar kepada pihak panitia. Kemudian disesuaikan, kita kan ada audisinya tahap 4 kali ya. Jadi setiap bulan kita adakan 1 kali audisi, sebanyak 4 kali, jadi 4 bulan. Jadi setiap lama audisi juga ya? Prosesnya panjang dari audisi itu. Setiap audisi kita melakukan pendaftaran dengan jumlah 30 orang. Kita batasi. Oh, dibatasin ya? Iya, kita batasi 30 orang. Kemudian nanti setiap audisi itu kita saring, atau yang kita pilih itu 8 orang. Oh, 8 orang. Oke. Jadi setiap episode itu, setiap audisi kita pilih 8 orang. Kemudian nanti yang lolos itu setiap episodenya itu 1 kali live itu
berjumlah 4 orang. Oke. Rumit juga ya. Aduh, panjang banget. Tapi Jadi, kalau untuk Bu Dayu kayaknya udah biasa ya. sudah biasa ngikutin alurnya Iya. itu ya. Nah, sekarang kita ke personalnya dikit nih pemirsa ya. Menjadi seorang produser atau apapun itu pekerjaan lapangan kan itu berarti kita harus ketemu dengan banyak orang. Iya kan ya? Ketemu banyak orang, ketemu banyak berbagai macam bentuk rupa gitu ya. Baru aja tadi saya curhat, Bu. Oh, makanya saya angkat sekarang. Soalnya saya juga gitu. Jadi curhat juga ini. Soalnya gini, kan kadang kita tuh nggak mood ya, apalagi perempuan banyak mau kan, BM kayak kita gini kan banyak mau, udah gitu pengennya tuh situasinya kondusif ya, semua orang juga mau gitu ya. Tapi kadang kendala cuaca. Ini secara keseluruhan ya, profesi produser secara keseluruhan, nggak cuma Bintang Pop Bali. Terus kondisi cuaca, kondisi orang yang kita ajak koordinasi, pihak luar juga kadang nggak beda-beda gitu. Gimana cara mengcover kondisi itu? Sementara Anda yang tadi saya bilang multidimensi ini, apa banyak urusan gitu kan, urusan rumah, urusan kantor, urusan perasaan diri sendiri. Itu nggak ada yang tahu, cuma diri sendiri aja yang tahu. Nah itu kan harus dikelola gitu, biar tetap waras gitu kan. Untung aja di kantor kita makanya bikin happy aja. Makanya kayaknya berubah judul ya. Sharing session tentang rumah tangga jadinya. Nggak, urusan di rumah, urusan di diri sendiri, urusan kantor tuh kan harus di manage di satu kepala. Yep. Ibu punya satu kepala kan? Jangan 2 lebih. Itu gimana cara manage-nya, Bu? Iya. Anak-anak kan banyak tuh yang tertarik sekarang dunia broadcast, biar tahu lah profesi itu kayak gimana. Ya, jadi kita itu fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian, Ibu sudah begitu ya? Syukurnya belum. sedikit. Jangan bilang belum dong. Oh iya. Malu. Udah berusaha lah ya. Udah berusaha ya. Semaksimal mungkin. Cuman kendala-kendala itu pasti selalu ada. Kita jalani apapun pekerjaan kita itu pasti selalu ada kendala. Tidak mungkin itu mulus-mulus aja. Yakin deh. Yang mulus cuma siapa? Saya aja. Saya. Oh gitu. Nah terus. Jadi buat tipsnya itu ya tentu kita kerja itu harus sesuai dengan apa yang kemampuan kita. Semua itu masih bisa dipelajari juga jika itu memang bukan kemauan kita, tapi kita bisa terus belajar, mengupdate diri sehingga kita bisa mampu melakukan pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Lakukan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang talent nih pemirsa ya. Talent ya, kalau misalkan penyanyi itu kan mengandalkan talent ya, penyanyi, presenting, apapun semuanya talent gitu. Berbicara talent, bicara juga tentang personality, kepribadian gitu ya. Nah, untuk Bu Dayu sendiri, untuk anak-anak dan semuanya di kalangan semuanya, gimana caranya memiliki personality yang bagus agar bisa melakukan pertunjukan yang baik juga nanti di Bintang Pop Bali ini? Saya kalau sebagai seorang artis gitu, artis penyanyi Bali. Kalau saya sih sering kadang-kadang anak-anak tuh kan sebelum tampil yang udah lolos itu, yang lolos audisi, mereka akan perform. Ada yang memang sudah sering ikut lomba, ada yang memang benar-benar pemula. Selalu dibilang grogi. Saya bilang, udah kamu tampilkan yang terbaik, nggak usah pikirin teman-temanmu yang lain. Berikanlah penampilanmu yang maksimal seperti apa, kemudian nanti pasti apapun yang akan kamu pikirkan tidak akan terjadi. Yang negatif itu nggak bakal terjadi. Bener sih, itu kan kalau kita negatif vibes gitu pemirsa ya terjadi. Iya, bakal terjadi. Karena kita fokusnya ke situ. Pikiran kita kan terbawa. Pernah punya pengalaman gitu nggak, Bu Dayu? Kalau dibilang pernah ya pasti pernah lah. Makanya bisa ngasih tahu gitu ya, karena punya pengalaman gitu. Nah ini Bintang Pop Bali ini rencananya tahun 2023 maksudnya ya, saya belum move on dari 2023 awal nih. Mau menjelang Februari lagi. Iya, aduh ganti tahun lagi, gini lagi hidup gue. Curhat Bu. 2023 ini kira-kira akan ada berapa season Pop Bali? Apa satu season aja 1 tahun? 1 tahun ini kita
ada episodenya ya, maksudnya Iya, kita episode, berjalan betul. audisi itu ada 4, kemudian Oh bukan, maksudnya berapa akan melahirkan juara Pop Bali? Berapa kali nih dalam setahun gitu? dalam setahun ya 1 kali. Satu kali aja ya? Iya, Satu kali setiap selesai? tahun, satu tahun ini selesai. Oke. Gitu. Nah, berarti nih Nah, cuman nih gimana? mau curhat dikit. Silakan Bu, nanti kita kasih Nanti solusi. anak-anak itu kan setelah juara nih dari TVRI saya juga ditanyain sama orang tuanya nih, Bu, gimana sih caranya biar nanti setelah mereka menjadi juara, mereka itu diberikan kesempatan lah untuk di TVRI sebagai mungkin apa, diundang sebagai apa gitu loh maksudnya narasumber, ya. Jadi tidak selesai di situ saja, di lomba aja gitu maksudnya. Yang mudah-mudahan kita bisa dikasih kesempatan ya. Iya, mudah-mudahan kita dengan adanya podcast konten media baru ini kalian bisa diundang ya adik-adik ya. Iya, diundang di sini. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi lah. Betul. Nah, di TVRI Bali ya pemirsa ya, ada banyak konten yang bisa ditonton untuk di televisinya yang sekarang udah digital dan juga di podcastnya nih. Kita berusaha menampilkan talent-talent yang bisa memberikan influence positif gitu. Salah satunya yang akan tampil di Bintang Pop Bali ini nantinya. Nah, kira-kira dari sisi juri yang akan menilai itu dari mana aja? Kalau selama ini kan ada akademisi, ada musisi, ada apa lagi ya kemarin itu praktisi lah pokoknya ya. Iya, jadi memang selama ini dari tahun-tahun sebelumnya dewan juri itu dari praktisi, terus akademisi juga, kemudian pencipta lagu. Kita undang juga ini apa namanya, artis Bali tentunya. Iya, bisa jadi role modelnya. Iya, jadi motivasinya mereka ya. Betul. Nah, kita sekarang bicara ke selera musiknya anak-anak sekarang nih. Kalau kita lihat nih pemirsa ya, kalau zaman dulu mungkin belum eranya digital ya. Kalau dulu kan zaman kita waktu kecil kan, kita kan anak dulu ya kan. Gak ada gadget. Angkatan lama, Bos. Iya. Mainnya juga nggak ada main gadget. Mainnya main dengkleng, main cingklak. Itu ibu aja kayaknya, kalau saya mah nggak main gitu. main dong. Yo, ya ampun. Beda anak sekarang itu ya ampun. Kalau nggak ada gadget, kayaknya gimana? Tapi gitu. untung ada sekarang penyelamatnya. Ya, apa itu? Lato. Oh iya, sekarang banyak bilang tuh berita-berita lato-lato itu menjadi peralihan anak-anak bermain gadget. Pengalih perhatian dari gadget ke lato-lato. Tapi saya khawatirnya jangan-jangan lato-lato ini masuk ke digital juga. Ayo kita caranya. Sekarang udah ada yang modern lebih modern lagi. Ada ya? Langsung diputar-putar gitu dia. Mantul-mantul. Ibu punya, saya punya 2 loh, Bu. Aduh. Tutupin. Oke. Nah, kita bicara. Nah, kan saya lupa tadi mau nanya apa. Oh, selera musik. Kalau anak-anak dulu itu kan nggak ada yang namanya TikTok. Sekarang anak-anak udah belajar joget apa tuh dari TikTok. Termasuk tadi ibu ngajakin saya TikTokan ya. Untuk saya sih sengaja ya nggak download TikTok, Smule sih bacanya, yang aplikasi-aplikasinya aja. Saya sengaja nggak download. Tanya dong kenapa? Kenapa, Bu? Takutnya saya punya bakat malu-maluin. Lebar banget sih. Siapa yang lebar? Saya. Kalau gitu saya out frame dulu deh. Iya, kelihatannya kok lebar banget. Nanti suruh edit aja nih teman kita. Atau kita pakai TikTok media baru. Nah, kayak ini kita jebakan ini. Enggak dijebak. Ya? Saya yang menjebak ibu. Oh gitu ya. Ini apa? Nah, kan saya lupa lagi udah 2 kali loh, Bu. Saya lupa, sekali lagi lupa dapat termos cantik nih, Bu. Musik. Selera musik. Kalau anak dulu itu kan selera musiknya apa yang ditampilkan di TV, di radio, itu yang dia jadikan role model. Oh, aku sukanya, kalau saya ini dulu, Bu ya, saya suka banget sama Duta. Ibu tahu Duta nggak? Tahu dong. Duta siapa? Duta Salon Seven. Iya, aku suka banget, cakep gitu kan. Tapi kalau sekarang aku ketemu sama dia, aku biasa aja sih, Bu. Mungkin udah zamannya udah beda lagi sekarang kan, karena banyak artis-artis muda yang baru-baru kan ada banyak sekarang. Apa? Artis-artis yang baru-baru kan banyak. Siapa? Tapi tetap yang lama-lama itu tetap kita kenang ya. Nggak akan terlupakan. Kalau saya dulu tuh suka musik tuh, kalau era kita waktu masih kecil. Ibu tahu Susan nggak? Bukan Susana yang satenya 100 tusuk, Bang, bukan itu. Kalau itu gede Susan. mau jadi apa? Ibu mau jadi apa? Mau jadi pilot pesawat telepon. Jadi gini, Bu, saya tuh dulu sukanya sama Susan. Cuman Susannya nggak suka sama saya. Enggak ya?
Mirip soalnya. Ibu Ria Enes ya. Justru sukanya sama Susan ya kan. Terus sampai beli kasetnya gitu kan. Sampai saya pura-pura jadi Susannya gitu. Nggak kasihan Ibu sama saya. Terus suka sama trio Kwek Kwek karena memang role modelnya penyanyi gitu. Jadi saya pengennya jadi penyanyi gitu. Ya udah kalau gitu mumpung Ibu Gimana kalau tahu kita ini nyanyi ada aja? audisi kan. Saya ikut aja gitu. Nanti saya buat deh. Yang buat usia. Bintang Pop Bali tua-tua keladi tadi. Balik itu lagi dia. ke situ. Cocok. Nah, itu agak jelas role modelnya, Bu. Kalau sekarang dunia digital banyak, Bu, influencer, nggak semuanya memberikan influence yang positif kan? Yep. Ada yang macam-macam lah gitu yang nggak bagus dijadikan panutan gitu. Itu dia nih, semenjak ada gadget ini nih. Jadi kita harus bener-bener liatin anak-anak nih pada nonton apa ya. Nah itu harus kita awasi. Jadi harapannya Bintang Pop Bali Cilik ini bisa membuat anak-anak teralihkan lah ya. Iya. Jadi hobinya bener-bener harus diasah talentnya. Bener. Nah sebagai seorang yang sekolah di dunia pendidikan, Bu, menurut Bu Dayu sendiri. Pendidikan itu penting nggak diasah non formalnya? Apa formalnya aja dulu yang kamu benerin? Non formalnya alias bakat-bakatnya tuh udah lah nggak usah. Yang penting kamu sekolah yang bener gitu nggak? Atau gimana? Enggak, harus dua-duanya harus jalan. Oh, iya. Kenapa tuh? Karena memang kita kan dasarnya kita itu bisa belajar itu kan dari ilmu dulu. Iya. Dari ilmu kemudian kita bisa mengasahnya, melakukannya itu dengan cara langsung seperti itu sih. Oke, jadi teori dulu baru praktek. Benar juga. Walaupun kita tuh sebelumnya kita memang udah tahu seperti apa prakteknya, cuman ketika ada teori lagi, oh bener ya gitu kan. Bener ya ternyata apa yang kita lakukan itu memang benar gitu. Iya. Artinya sudah terbuktikan lah gitu ya. Kita bisa ngebuktiinnya. Gitu ya adik-adik di rumah ya. Sekarang buat yang suka nonton gadget gitu misalkan, boleh aja kan, itu bisa membantu kita juga gitu ya. Bu, gimana? Batuk, Bu. Saya? Minumnya nggak ada ya? Bentar. Oh iya. Minumnya tadi saya taruh sini kok hilang ya? Ngomong-ngomong rupanya nih, goib ya. untuk jadwal audisi itu Oh iya, jadwal tanggalnya. audisi. Yang tahap pertama itu tanggal 17 Februari. 17 Februari. Terus saya lihat catatan dulu ya. Ibu nyusahin saya deh sekarang yang ngomong. 17 Februari berarti 3 hari setelah Valentine ya, Bu ya? Iya. Ada tema Valentine-nya nggak, Bu? Tema Valentine nggak ada ya. Karena lagunya ini kan emang kalau yang Gendeng Rare ini kan usia cilik itu, kalau nanti usia dewasa atau remaja baru itu ada temanya, ada percintaan, ada budaya, ada religi. Kalau yang saat ini kategori cilik ini kita Gendeng Rare. Oke, jadi nggak ada temanya. Ya. Nanti saya ikut deh kayaknya yang dewasa ya. Yang boleh. Tema prahara ada mungkin nggak, Ibu Bu? ada anaknya yang bisa didaftarin tuh. Daftarin ya. Bisa banget. Entar dulu nih, mana Oke, dia nih contekannya jadwalnya. lama, pemirsa nyontek aja susah. Nyontek aja susah, apalagi nggak nyontek ini. Nah, ini penting harus dicatat ya, Iya. buat yang mau daftar. Buat silakan. adik-adik yang ingin mendaftarkan diri untuk audisi Bintang Pop Bali, kita itu kategori usia dulu ya, 7 sampai dengan 11 tahun ya. Kemudian audisi itu tahap 1 tanggal 17 Februari 2023. Kemudian tahap keduanya 17 Maret 2023. Tahap ketiga 21 April 2023 dan tahap keempat nih yang terakhir. Tanggal 19 Mei 2023. Jadi masih ada waktu buat adik-adik yang mau mendaftarkan diri untuk mengikuti audisi Bintang Pop Bali, buruan ya. Asik. Selama ini kita sudah siarkan kan Udah. promosinya. Itu kan promo saya dabernya, Bu ya. Saya serak-serak juga Ibu suruh dubbing ya. Dasar. Udah mepet waktu, Bu, takut nggak dapet peserta Gimana audisi. suaranya udah muncul belum gitu? Muncul sih, cuman agak gimana gitu. Serak-serak basah. Bagus kok. Bagus ya. Bagus gitu. Terdengar. Oke. Nah, iya. Oke. Nah, ini kan biar teman-teman semua kan udah nonton nih tadi apa yang kita obrolin gitu ya. Sedikit
dikasih pesannya kepada adik-adik di rumah dan para orang tua biar segera mendaftar, dan yang tadi nggak berpikir untuk ngedaftarin anaknya jadi berpikir, oh iya benar juga ya aku ikutin ya anak aku gitu. Oke. Adik-adik yang ada di rumah tentunya masyarakat Bali, kita memberikan wadah atau kesempatan buat kalian yang memiliki bakat menyanyi, silahkan daftarkan diri kalian. Kami akan segera memberikan kesempatan atau memberikan ruang untuk kalian yang benar-benar suka menyanyi, ya tentunya nyanyi melestarikan gending Bali. Oke, makasih banyak Bu Dayu ya. Sama-sama. Nah adik-adik itu aja tadi kita obrolannya pemirsa di rumah. Semoga ini bisa jadi informasi ya buat teman-teman yang mungkin kepengen jadi penyanyi gitu ya, jadi orang yang ya public figure gitu ya, dimulai dari menyanyi dulu boleh. Kita ikutin audisinya di TVRI Bali nanti, ketemu sama Bu Dayu, dan saya pasti akan dibuat repot sama Bu Dayu 5 bulan ke depan ya sampai Mei ya. Jangan-jangan saya PD-nya itu Bu. Digilir lah pasti ada jadwalnya. Ya udah deh kalau gitu ya tutup dulu ya. Makasih ya udah nonton. Dah. Maaf yang kurang berkenan. Audisi Dangdut Indonesia. Selanjutnya Jangan diikuti. silakan masuk ke ruang. Oh salah ya. Salah.